Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Dwi Maulida dengan NIM 222141062 dari kelas Mazawa 2B akan mempresentasikan materi tentang studi Al-Quran. Yang pertama yaitu ada definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologi. Al-Quran secara etimologis yaitu qara'a yaqra'u qiraatan Qur'anan yang artinya bacaan. Al-Quran juga merupakan bentuk masdari dengan pengertian atau cara membacanya. Sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologi, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa bunyi Al-Quran tidak berasal dari kata qara'a atau yang artinya dibaca. Apabila asal katanya qara'a, maka setiap sekali dibaca maka bisa disebut al-qara'a atau yang artinya sebuah. Selanjutnya yaitu ada nama-nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang semuanya menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan luhur. Dan secara mutlak Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mulia. Sekalipun penamaan ini dicampur antara nama dan sifatnya, misalnya penamaan Al-Quran dengan Al-Ali, Al-Majid, Al-Aziz, Al-Arabi. Namun apapun nama yang dinisabkan kepada Al-Quran, yang pasti adalah berasal dari kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya yaitu ibadah bagi umat Islam. Dari sekian banyak penamaan bagi Al-Quran, ada 3 di antaranya yang masyhur dikenal di kalangan umat Islam, yaitu Al-Furqan, Tanzil, dan Al-Zikir. Yang pertama yaitu ada Al-Furqan. Al-Quran terkenal dengan nama sebutan Al-Furqan. Kata ini berasal juga dari bahasa Aramia, berarti memisahkan atau membedakan. Penamaan dengan nama Al-Furqan mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar atau al-haq dan yang salah al-batil. Yang kedua yaitu ada al-zikir. Al-Quran juga disebut sebagai al-zikir. Kata ini murni berasal dari bahasa Arab yang berarti kemuliaan. Dan kemudian yang ketiga ada al-tanzil. Al-Quran dinamakan al-tanzil karena lafaz ini murni dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang diturunkan, yang mengisyaratkan bahwa wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Quran memiliki banyak nama, Al-Quran juga memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama ada Al-Hakim atau yang disebut yang penuh hikmah, yang kedua ada Al-Aziz atau yang kuat, yang ketiga ada Al-Karim atau yang terpuji atau mulia, yang keempat ada Al-Majid artinya yang tinggi, dan yang terakhir ada Al-Azim yang artinya yang agung. Bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah memiliki fungsi atau tujuan, yaitu yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, karena Al-Quran berisi kalam-kalam Allah dan perintah-perintahnya. Yang kedua yaitu penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dikarenakan Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran umat Islam, karena di dalam Al-Quran berisi ajaran-ajaran terdahulu yang dilakukan oleh para nabi. Selain diturunkannya Al-Quran memiliki fungsi atau tujuan, maka ada juga hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua ada menjawab tantangan sekaligus mukjizat. Yang ketiga mempermudah hafalan dan pemahamannya. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir yaitu bukti yang pasti bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi Al-Quran. Jika ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.